Nah, jadi si bibinya itu dia mendatangi salah satu rumah orang yang ada di situ, Bang. Rumah di kampung tersebut lah. Jadi di situ tuh rumah dukun, Bang. Jadi dukun itu yang jadi perantara gitu kan. Antara si ibu sama makhluk itu gitu kan. Nah, ternyata keluarga si Asep ini dia dijadikan tumbal pesugihan. Nah gitu Bang, jadi pas si bibinya itu keluar nangis itu kan, Oh iya, ternyata setelah ditelusuri ternyata dia itu udah istilahnya jatuh tempo lah gitu kan, udah jatuh tempo, udah harus nyiapin tumba gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Tajuk Misteri dimanapun kalian berada, pada kesempatan kali ini kami kedatangan salah satu narasumber yang akan membagikan ceritanya kepada kita dan kalian di rumah. Jadi ceritanya ini cukup menarik, bahwa di dalam keluarga yang akan diceritakan ini mereka mendapatkan banyak sekali gangguan sampai mereka terkena sebuah penyakit. Nah, jadi narasumber kita kali ini bukan seorang yang mengalami hal tersebut. Jadi ini adalah salah satu temannya. Tidak usah berlama-lama lagi, mari kita sapa narasumber kita kali ini. Oke, Bang Reski. Selamat malam nih. Selamat malam Bang Indra. Apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Thank you banget nih udah menyempatkan hadir di sini. Ya, sama-sama. By the way, sekarang mau nyeritain tentang temennya gitu ya, Bang? Iya, jadi saya akan membawakan cerita teman saya. Nah, si teman saya itu satu keluarga itu dibikin sakit gitu kan. Setelah ditelusuri, ternyata mereka itu menjadi tumbal pesugihan. Tumbal pesugihan. Wih, ngeri. Ini udah merinding banget nih. Iya. Kira-kira itu pesugihannya pesugihan apa ya, Bang? Kalau teman Abang cerita. Dia itu ditumbalkan oleh saudaranya sendiri. Nah, si saudaranya itu dia melakukan pesugihan di salah satu pantai di Jawa Barat lah. Iya. Ya, gitu. Terus ibunya apa adiknya yang jadi yang sebenarnya targetnya itu janin yang ada dalam kandungan adik teman saya itu. adik temannya Abang? Iya. Wih, mantap banget ya. Ditahan dulu Bang, santai dulu nih. Buat teman-teman di rumah yang lagi menonton tayangan ini dan belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu agar channel Tajuk Misteri bisa lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten di Tajuk Misteri. Oke, udah siap untuk mendengarkan? Mari kita lanjut ke ceritanya. Jadi cerita ini berawal sekitar tahun 2018 akhir ya. Saya punya tetangga kontrakan, temen deket lah gitu kan, masih satu provinsi gitu. Nah, satu malam dia itu lagi teleponan Bang. Cuman dalam teleponnya itu kayak yang gelisah gitu, gelisah banget gitu kan. Pas setelah dia selesai telepon, saya tanya kenapa gitu kan. Ibu gue sakit gitu kan. Sakit kenapa? Gak tahu, belum ada kejelasan. Dari medis pun bilangnya nggak ada penyakit gitu kan. Oh, sempat dibawa ke medis? Sempat dibawa ke medis Bang. Dari medis mana-mana pun nggak kedetek itu penyakit gitu kan. Kalau boleh tahu itu penyakitnya apa ya Bang? Kalau si ibunya itu gatal-gatal Bang.
Jadi tiap malam jam 9 sampai jam 2 itu gatal gitu, panas gitu kan. Cuman pas dibawa ke dokter kulit, di dokter apa gitu, nggak kedetek. Nah jadi awalnya itu si keluarga si Asep ini dia diajak jalan-jalan oleh, sebutlah bibinya ya kan, maksudnya saudaranya, untuk berlibur gitu bang, ke salah satu pantai yang ada di Jawa Barat. Ya. Nah dia ngajak tuh keluarga si Asep ini, diajak sama bibinya, ajak berangkat lah dari pagi gitu kan, pagi berangkat ke sana. Pas sampai sana ternyata mobil itu berhenti dulu di salah satu rumah tua di daerah tersebut gitu kan. Nunggu tuh keluarganya si Asep tuh nunggu gitu kan, sekitar 30 menit lah. Pas selesai nunggu, keluarlah si bibi itu keluar, cuman nangis bang, si bibi itu nangis gitu kan, nggak jelas gitu apa yang membuat nangis itu, nggak jelas nangis. Tapi anehnya itu yang tadinya mau rekreasi gitu kan, malah nggak jadi bang, akhirnya putar balik lagi ke kota mereka gitu. Setelah bibi itu keluar dari rumah itu nangis, akhirnya memutuskan untuk balik lagi gitu. Rumah si bibinya apa rumah siapa? Nah jadi si bibinya itu dia mendatangi salah satu rumah orang yang ada di situ bang, rumah di kampung tersebut lah. Jadi rumah tua gitu kan, ya kalau nggak salah kayak rumah dukun lah katanya gitu. Oh Dukun ya, kalau nggak salah ketemu si dukun situ. Nah akhirnya nggak jadi kan tuh, mau liburan putar balik. Nah di situ bang mulainya bang, keanehan terjadi di keluarga si Asep ini. Pertama jadi ibunya si Asep itu kayak dibikin panas lah, hubungan suami istri itu panas gitu, dibikin gak betah, kesal gitu kan. Sampai si bapaknya itu dia pergi dari rumah gitu kan, saking mungkin sering berantem gitu kan. Keluarlah si bapak itu ke pindah kota gitu kan. Nah setelah itu si adeknya bang, dia kan punya adek. Si adeknya itu dia dibikin kayak malas lah bang, malas sekolah gitu kan, malas disuruh ini, nggak mau, akhirnya dinikahkan gitu kan. Kalau si Asep itu berarti berapa bersaudara dalam keluarga itu? Oh ya, dia 3 bersaudara bang. Si Asep yang paling besar, yang kedua ada cowok, cuman dalam cerita ini dia nggak masuk soalnya dia jauh gitu kan. Oh merantau? Iya merantau jauh. Si Asep yang cowok sama yang cewek ini. Adiknya cewek. Nah nikah lah si adiknya itu, nikah karena dia nggak mau sekolah, mau kerja gitu kan, nikah. Nah setelah nikah di situ bang keanehan terjadi. Jadi setiap dia mungkin udah mau ngisi gitu kan, gagal terus, kadang udah berapa bulan keguguran. Nah, udah berapa kali keguguran? Kalau nggak salah 2 kali tuh, 2 kali keguguran gitu kan. Ya mungkin pikirannya mungkin ya karena kecapean atau apa gitu ya, nggak menjurus ke hal seperti itu. Nah habis adenya, ibunya itu dia tiap malam itu gatal-gatal, pokoknya dari jam 9 sampai jam 2 pagi dini hari gitu, gatal panas gitu kan. Udah berobat ke dokter manapun, dokter kulit manapun, jadi nggak ketemu penyakitnya apa gitu kan. Oh itu berarti dia gatal-gatalnya udah keluar kayak kulit yang lepas gitu? Iya soalnya kan udah saking gatalnya panasnya, jadi digorok terus, jadi membekas lah gitu kan. Udah dibawa ke mana-mana, ke dokter manapun gitu, belum kedetek gitu kan. Nah akhirnya udah orang tuanya istilahnya berantem lah, belum nggak cerai, cuman mungkin pisah gitulah gitu kan. Jadi bapaknya ngerantau ke kota inilah gitu, kota lain gitu kan. Adiknya sering keguguran. Nah si Asepnya ini dia itu di kerjaan kayak males gitu bang, dibikin kayak lesu lah, jadi orang-orang lihatnya dia itu kayak yang gelap lah gitu kan. Jadi nggak auranya nggak keluar lah gitu kan. Nah setelah
Setelah ke medis nggak dapat hasil, akhirnya si Asep ini coba bawa si ibunya itu ke paranormal lah, ke orang pintar gitu kan. Nah, ke orang pintar gitu kan. Setelah diselidiki, emang ada yang jahil sama keluarga si Asep ini. Oh, jadi taunya itu dijahilin itu banyak bertanya ke paranormal Iya, itu. jadi setelah datang ke salah satu paranormal, jadi dapat nih kan, jadi ada yang jahil sama keluarga ini gitu kan. Cuman si paranormal ini dia nggak nyerita siapa yang ngirim itu, dia nggak nyerita gitu kan. Intinya ada gitu kan. Nah, habis itu dikasih lah mungkin jimat atau apalah gitu kan, dikasih sama si itu. Jadi ya mungkin untuk nolak sesuatu lah mungkin ya. Habis pulang dari situ tetep bang, jadi nggak ada efek, nggak mempan gitu kan. Udah dapat kabar coba kesini ke kota ini, nggak dapat juga bang, nggak sembuh juga tuh. Akhirnya ketemulah sama salah satu ustadz yang di kota dia lah gitu, kota si ibu ini gitu kan. Alhamdulillah tuh bang, sekitar 1 bulanan nggak ada itu bang, nggak ada gatal, nggak ada apa, jadi enak lah gitu si badan si ibunya itu. Terus cuman ustadz itu ngobrol nggak sebabnya si ibu itu kena penyakit itu? Nah belum, jadi si ustadznya itu dia ngomong gini katanya, ibu datang ke sini mau berobat kan gitu kan. Iya gitu kan. Ya udah, ibu datang ke sini berobat aja, jadi nggak usah tahu siapa yang ngirim gitu kan. Nah cuman si ibu ini dia ini bang, jadi saking pengen tahunya gitu kan, soalnya si ustadz itu kan ngasih tahu dia sholat tahajud gitu kan. Pengen petunjuk siapa yang ngirim gitu kan, siapa yang ngirim gitu kan. Akhirnya malam itu juga dikasih jawaban. Jadi di mimpi si ibu itu jadi kegambar lah sosok yang ternyata dia itu istrinya adiknya si ibu ini. Jadi sebutannya apa ya, mungkin masih jadi kalau si Asep ini bilangnya bibi lah, bibinya. Oh bibi ya. Bibi. Jadi di dalam mimpinya itu si bibi itu kebakar bang, mukanya itu kebakar gitu, panas itu kan, kebakar. Itu kejadiannya tuh 3 hari berturut-turut bang. Jadi tahajud kasih jawaban, tahajud dikasih jawaban 3 kali. Oh jadi si ibunya Asep itu yakin, yakin bahwa si sosok bibi itu yang ngejailin dia. Iya, jailin. Iya. Cuman nggak maksudnya cukup tahu aja lah. Jadi nggak langsung ngelabrak apa gimana gitu kan. Soalnya kan hal seperti ini sudah dibuktikan ya. Takutnya nanti takut jadi terjadi sesuatu lah gitu kan. Nah, udah enak kan tuh satu bulan tuh bang, nggak ada gejala apa-apa. Gak lama kemudian dapat kabar si ustadznya ini meninggal. Oh. Cuman meninggalnya nggak tahu emang dapat kiriman dari si bibi ini atau mungkin udah waktunya gitu kan lah. Saya kurang paham gitu kan. Meninggal tuh ustadz ini bang. Nah setelah ustadz ini meninggal, gatal lagi bang. Gatal lagi. Saking mungkin udah inilah gitu kan, udah capek kemana-kemana, udah pasrah gitu. Udah pasrah. Nyoba tuh ke adalah di salah satu ustadz yang sering nongol di TV bang, di Jakarta lah, ada di stasiun TV gitu. Coba daftar tuh sekitar 1 bulan, baru dapat panggilan gitu kan. Dapat panggilan, akhirnya berangkat. Jadi si ibu ini diantar sama adik yang perempuan berangkat ke Jakarta gitu kan. Setelah itu masuk ke ruangan gitu kan, nunggu antrian. Udah kepanggil tuh bang, si ibu Asep ini udah kepanggil. Terus ada yang ngarahin atas nama ibu ini gitu kan, naik gitu kan, ditunggu di ruangan ini gitu kan. Pas naik kan si petugas itu kan dia mungkin di mana di sini ya, di pintu masuk ke doang gitu kan. Dia si ibu ini jadi dia jalan sendiri nyari ruangan gitu lah. Pas di tengah jalan ternyata ada yang belokin bang gitu. Si ibu itu sama adanya itu ada yang belokin, katanya silakan bu tunggu di ruangan ini. Padahal itu bukan ruangan tempat pembuatan itu, bukan. Oh justru ke ruangan lain gitu. Ke ruangan lain. Sekitar satu jam lah, apa 30 menit gitu. Nunggu gitu kan, nggak ada kabar, nggak ada tindak lanjut. Akhirnya si adenya si Asep ini nyari tahu gitu, bu
ini kok saya belum dipanggil ya, belum ada tindak lanjut, udah 30 menit gitu kan. Atas nama ibu siapa ya gitu kan, ibu ini gitu. Oh tadi udah dipanggil, kenapa nggak datang gitu kan. Saya tadi katanya suruh tunggu di sini. Enggak, bukan di situ, ruangannya yang kesana lagi katanya. Terus tadi yang nyuruh kesini siapa ya? Wah kurang tahu ya saya. Oh jadi si pegawai yang ada di situ juga nggak tahu? Nggak tahu siapa itu yang suruh ke ruangan tersebut gitu kan. Jadi akhirnya hari itu gagal lah. Jadi si ibu ini nggak berobat, nggak ketemu sama ustadz tersebut gitu kan. Pulang lagi kan. Akhirnya saya cerita tuh sama teman saya, kan saya punya teman yang sedikit paham lah gitu kan sama hal seperti ini. Saya ceritain dari awal sampai akhir gitu kan. Kata dia, coba bawa ke sini, kan ada ustadz di daerah sini gitu, di daerah Tangerang gitu kan. Akhirnya seminggu kemudian datanglah ibunya ke sini kan, dijemput sama si Asep, langsung dijemput dari sana ke sini. Nah malamnya bang ada yang lucu nih. Gimana tuh? Jadi kan si ibunya Asep ini kan dia tidur di kosan si Asep sendirian nih. Nah si Asep ini dia ngikut ke temennya lagi yang tetangga kontrakannya lagi. Pas malamnya motornya itu ada yang goyang-goyangin, mau gluk gitu. Kayak ada yang megangin, jadi motornya itu gluk. Tapi nggak jatuh? Nggak jatuh. Dia kayak mungkin ngelindur apa gimana. Cuman pas lama-lama kok beneran gitu kan, gluk gitu. Oh jadi gerak sendiri gitu? Gerak sendiri, jadi motornya kayak ada yang gitu-gitu. Nah habis itu dia nggak bisa tidur lah bang lah gitu kan, nggak bisa tidur. Akhirnya pindah ke kamar dia, ya, jadi nyusul ibunya lah gitu, ngikut tidur gitu kan. Oh karena keganggu kali ya? Karena keganggu mungkin. Setelah ditelusuri katanya itu supaya si Asep ini dia nggak tidur, akhirnya kesiangan, jadi nggak jadi berobat, jadi diganggu lah gitu kan. Nah tapi tetap alhamdulillah, jadi pagi itu dia bangun, kita berangkat lah gitu kan, berangkat 3 motor. Si Asep sama ibunya, saya sama teman saya yang ngerti itu, kita berangkatlah ke ustadz itu gitu kan. Nah teman saya bilang tuh selama perjalanan itu kan, sebelum pergi, jangan lupa baca doa gitu kan, santai aja, jangan ngebut, takutnya ada sesuatu gitu. Akhirnya kita jalan pelan. Alhamdulillah sampai tuh bang, sampai sana. Jadi di situ itu cara pengobatan itu di mediumisasi gitu bang. Jadi apa yang ada di badan si ibu ini dimasukin ke mediator dulu. Jadi kamu dari mana ditanya gitu kan, kamu dari mana, punya tujuan apa gitu kan, siapa yang ngirim gitu, pokoknya ditanya semua lah sampai detail gitu kan. Kebongkar lah, emang benar ternyata yang ngirim itu bibinya si Asep ini. Oh makin yakin. Jadi si jin yang dikirim itu dia akhirnya ngomong gitu kan, soalnya dipaksa gitu kan sama ustadz itu, suruh ngomong. Nah setelah itu kebukalah, jadi ternyata yang ngirim itu si bibi. Nah habis itu si Asep ini nanya kan, emang tujuan kamu bikin hancur keluarga saya apa gitu sama si jinnya itu kan. Si bibi ini dia sudah perjanjian gitu kan katanya. Perjanjian apa? Perjanjian sama yang ada di sana lah gitu kan. Oh yang rumah. Nah tadi itu betul. Jadi di situ tuh rumah dukun bang. Jadi dukun itu yang jadi perantara gitu kan, perantara si ibu sama makhluk itu gitu kan. Nah ternyata keluarga si Asep ini dia dijadikan tumbal pesugihan. Oh nah gitu bang. Jadi pas si bibinya itu keluar nangis itu kan, ternyata setelah ditelusuri ternyata dia itu udah istilahnya jatuh tempo lah gitu kan, udah jatuh tempo, udah harus nyiapin tumba gitu kan. Nah mungkin karena masih berat apa gimana ya, mau nggak mau bang ya gitu kan, akhirnya yang jadi tumba itu yang ada di dalam perut adanya si Asep ini. Oh iya, ngeri juga. Nah itu kan udah 2 kali itu gugur terus, akhirnya ketahuan kenapa gugur terus, ternyata itu diambil.
Nah, itu kan sosok biasanya kalau misalkan pesugihan kayak gitu ada yang dikasihnya gitu, sosok jin yang dikasihnya. Kira-kira pada waktu abang cerita sama si Asep ini ngobrol nggak bahwa bibinya itu pesugihan apa gitu bang? Kalau pas di sana ya bang ya ular sih. Oh, ular. Iya ular. Nah itu berarti yang ngambil janin si adiknya Asep berarti sosok ular juga? Iya ular. Jadi si bibi itu melakukan perjanjian sama ular tersebut gitu. Akhirnya alhamdulillah lah gitu kan dibersihkan, jadi semuanya kebongkar. Jadi maksudnya apa? Jadi kalau tumbal itu yang ada di janin gitu kan, mungkin udah dua apa ya, soalnya dua kali keguguran. Terus kalau ibunya sama bapaknya itu emang dibikin hancur. Jadi si bibinya itu dia nggak suka lihat orang lain itu kelihatannya lebih di atas dia gitu kan, jadi sirik gitu. Jadi mungkin wah keluarga ini mungkin kelihatannya ini gitu kan, jadi nggak suka lah, jadi bikin hancur. Jadi kata Ustadz itu, jadi santet itu biasanya awalnya itu dia ngirimnya kepikiran sakit dikit gitu kan, oh ini kena santet nih apa jadi badan itu ngedrop gitu kan bang, ngedrop kepikiran terus. Jadi akhirnya berobat kemana nggak sembuh. Akhirnya uang menipis, berantem sama suami, cekcok gitu kan. Nah dari situ bang awalnya bang. Jadi kalau yang pertama udah bisa dilakuin itu kan udah renggang lah. Nah gampang disitu bang dihancurinnya katanya, kata Ustadz. Oh iya, berarti jadi kayak gini bang ya, apa kamu sakit ada sebabnya. Nah ya, jadi nggak tiba-tiba sakit atau tiba-tiba jatuh gitu ya? Enggak, jadi dibikin pikirannya dulu dibikin kacau gitu kan, habis itu berpikir yang tidak jadi gampang sakit. Jadi si jinnya itu gampang masuknya bang. Jadi gitu. Jadi nah setelah itu alhamdulillah gitu kan memang bisa diatasi sama si Ustadz ini. Istilahnya dibersihin lah, si ibunya dibersihin, si Asepnya. Terus si ada yang perempuan kan dia nggak ikut, dia dibersihin jarak jauh gitu kan, dikasih air lah dibuat di sana gitu kan. Beres si ibu pulang gitu kan. Nah setelah itu bapaknya yang kesini gantian, kan beda hari gitu kan. Bapaknya sama gitu bang, sama gitu kan, pusing terus ya semuanya nggak enak badan lah gitu kan. Setelah dibersihin ya emang ya karena sering cekcok itu karena dikirim itu. Nah setelah itu beres lah, alhamdulillah udah beres gitu kan. Alhamdulillah si adiknya si Asep ini sekarang udah punya anak bang. Oh udah punya anak, alhamdulillah udah ngandung, udah melahirkan. Sekarang mungkin umurnya udah berapa tahun ya, udah 5 tahun kali ya, udah 5 tahunan lah. Nah habis itu ada yang ini lagi bang, kan teman saya yang nyaranin ke situ ya, berobat ke situ. Nah malamnya itu ada yang nyerang bang, dia ke rumah, cuman secara gaib. Ada yang nyerang, jadi dia itu nggak tahu ya, dia tiba-tiba ngirim WA ke saya gitu, Ki, gua ke situ dulu ya, sampai jam 2 ikut ngopi gitu istilahnya. Ngapain lu? Udah sini be gitu kan. Ke situ dia akhirnya jelasin, gua ikut ya, soalnya ada yang nyerang ke rumah sampai jam 2 tapi oke gitu kan. Ini bentar lagi pasukannya datang katanya. Nah jadi teman saya punya pasukan, sama pasukan yang pesugihan itu dia tempur bang. Soalnya si teman saya ini istilahnya ikut campur gitu kan, ikut campur masalah orang, ngebantuin kan gitu kan, ngebantuin perantara lah, katanya perang secara gaib di situ bang. Nah si ularnya itu katanya panjangnya, tingginya gitu kan, ada sekitar berapa ya, mungkin ada sekitar 500 meter ya tingginya sekitar 500 meter, kalau panjangnya gak kebayang lah. Nah jadi si ular itu katanya yang menjaga bibir pantai di salah satu pantai lah, jadi biar ombaknya itu nggak terlalu besar, jadi pemecah gelombang itu. Nah datang tuh dia, di atasnya itu katanya ada satu ratu pakai mahkota gitu kan, pasukannya banyak katanya, perang gitu kan. Nah setelah jam 2 beres tuh bang, alhamdulillah
Jangan-jangan sosok itu yang sering ada di dongeng-dongeng bukan ya kali ya? Ya bisa jadi mungkin, Bisa saya jadi. kurang paham. Nah itu bang, jadi perang gitu kan. Nah itu perangnya itu sama siapa tuh bang? Si teman abang itu. Iya teman saya, jadi dia punya pasukan gitu kan dia. Jadi perangnya antara mereka lah yang nggak kelihatan. Berarti bisa dikatakan anak-anak indigo gitu ya? Iya mungkin bisa. Six sense yang punya kelebihan. Iya betul. Oh, abis itu gimana bang? Nah habis itu kan udah jam 2 nih bang, udah bener jam 2 tuh. Nih bentar lagi beres nih, bentar lagi lewat sini katanya. Kan depan kontrakan saya itu ada pohon ini bang ya, pohon rambutan. Kan kalau ada angin kan kelihatan, padahal itu nggak ada angin sama sekali bang. Pas dia bilang bentar lagi tuh mau lewat, tiba-tiba pohon itu goyang bang, kayak kena angin gitu. Padahal nggak ada angin. Habis itu udah nggak ada lagi. Kata dia itu adalah angin dari ular tersebut. Itu ular itu dia jauh jaraknya, sejauh itu juga masih bisa Hembusan anginnya hembusan anginnya masih gitu. terasa, apalagi kalau deket gitu. Nah akhirnya beres lah gitu kan, mungkin seri atau apalah, jadi pasukannya pulang, dia juga beres gitu kan, beres sudah. Alhamdulillah tuh nggak ada gangguan lagi sampai sekarang gitu kan. Tapi setelah tahu gitu ya, ibu keluarganya Asep bahwa yang ngejailinya itu atau keluarganya Asep itu dijadikan tumbal pesugihannya itu si bibinya. Terus gimana tuh yang dilakukan Asep sama si bibinya itu? Nah kalau keluarga si Asep ini kan sebelumnya itu bibinya itu sering ngasih ini bang ya makanan apa-apa gitu kan. Nah kalau sekarang dia nggak dimakan, langsung dibuang. Soalnya katanya Ustadz itu dia ngirimnya itu kadang bisa lewat foto, bisa lewat makanan gitu. Jadi sebisa mungkin apapun yang dikasih jangan dimakan, buang aja. Nah jadi si bibi itu dia itu pesugihan di kota tersebut, cuman hartanya itu bukan dibuang di sana bang, jadi buat dikirim ke orang tuanya, jadi nggak kelihatan. Oh jadi dia itu pesugihan buat mencari kekayaan? Iya kekayaan, cuman bukan buat di kota itu, jadi biar nggak kelihatan, jadi dikirim ke kampung. Katanya di kampung itu rumahnya megah gitu kan. Tapi sampai sekarang abang tahu nggak keluarga Asep udah kayak gimana gitu? Kalau keluarga Asep alhamdulillah sekarang udah inilah bang, sudah udah gak ada gangguan lagi gitu. Ibunya udah sembuh, adiknya udah punya anak gitu kan. Terus si Asep ini kerjanya juga udah nyaman, sekarang udah nikah gitu kan. Bapaknya juga udah ini lagi, udah baikan lagi gitu kan sama ibunya. Pokoknya udah rukun lagi lah alhamdulillah gitu kan. Si bibinya masih di situ? Si bibinya sekarang saya belum dapat info lagi bang. Mungkin pindah atau gimana gitu kan, soalnya kan udah ketahuan jadi mungkin malu. Iya. Saya soalnya udah nggak nanya-nanya lagi, mungkin takut soalnya luka lama gitu kan, takutnya kembali lagi flashback gitu. Tapi untungnya itu yang jadi keluarga nggak ada yang meninggal gitu ya? Nggak ada, cuma masih dalam bentuk janin. Dalam bentuk janin doang. Wih ngeri juga ya itu. Iya bang, ngeri itu. Yang nggak habis pikir saudara sendiri gitu bang, kok tega itu gitu kan ke keluarga sendiri. Tapi Asepnya itu sekarang masih kerja di Asep masih kerja di daerah Depok sini bang, dia kerja di Depok. Oh dekat ya? Iya dekat. Udah ini kali udah punya keluarga sendiri. Udah punya keluarga, jadi jarang ketemu lah, ketemu sekali doang gitu kan. Nah, gitu bang. Bisa jadi pelajaran ya. Jadi kalau sesama manusia apalagi keluarga jangan saling syirik gitu ya. Ya jangan syirik lah, jadi nyari rezeki yang halal aja gitu. Iya benar. Kalau Allah ngasih segitu ya syukurin aja itu kan, bersyukur. Kalau bersyukur kan nanti ditambah gitu kan. Mungkin ada pesan-pesan buat yang di rumah bang? Ya pesan saya sih yang dalam kasus ini ya bang ya, jadi kita sebagai manusia harus waspada gitu kan. Jadi sedekat apapun, entah keluarga, bibi atau apa gitu kan, kalau ada tiba-tiba baik atau gimana, kita harus cari tahu dulu nih kenapa kayak bisa kayak gini. Nggak biasanya gitu kan, yang tiba-tibanya mungkin cuek, tiba-tiba ngasih makan kayak gitu, ternyata ada maksud lain gitu. Iya benar ya begitu. Oke, thank you banget nih bang Rizky atas ceritanya. Iya, bisa sangat menghibur dan bermanfaat sih, banyak pesan yang disampaikan. Oke, mungkin segitu dulu ya ceritanya. Siap. Oke teman-teman, mungkin
dari Bang Rezky cerita pesugihan yang dilakukan oleh si bibinya itu jangan dilakukan oleh kalian ya, karena hal-hal yang kayak gitu tidak baik juga untuk ditiru. Dan mungkin nanti kita akan lanjut di kisah-kisah misteri yang lainnya gitu ya. Dan untuk teman-teman yang ada di rumah nih yang sekarang lagi menonton tayangan ini dan belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Gua nggak lupa untuk mengingatkan kalian agar kami lebih berkembang lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Tajuk Misteri ini. Oke, mungkin sekian dulu dari saya dan Bang Rezky ya Bang. Siap. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.